apaan? Pak, tadi pagi ketemu sama Pertamina, bahas apa Pak, mau bikin kilang? Atau apa Pak? Dia ngebahas kritikan saya di DPR. Dia bilang dia malah senang sekarang saatnya membangun kilang ke depan. Dia akan lebih serius membangun kilang lagi. Dan berbagai macam diskusi yang kita ini. Tapi pada dasarnya sih lebih positif dibanding direktur utama yang sebelumnya. Jadi dia menerima kritik dan sama pandangannya sama saya, kita majukan dunia perminyakan di Indonesia. Termasuk kan saya kritik juga tadi, dia kan hulunya lemah. Dia bilang dia mau mengembangkan hulu juga. Jadi kalau lifting itu nggak mungkin naik lagi kalau nggak ada temuan ladang minyak baru. Karena kan ladang minyak kan setelah diproduksi pabrik pasti turun terus. Jadi kalau yang sekarang diakalin pun akan turun terus, nggak bisa naik. Jadi harus ada eksplorasi di hulu lagi. Kayaknya dia mau katanya, atau mampu apa enggak. Kalau yang soal Kopdes gimana Pak? Ya, belum. Mungkin dalam waktu, nggak tahu, rencana jangka menengah mereka mungkin. Tapi dia pikir sih dia bisa masuk ke sektor hulu gas. Itu aja. Kalau yang soal Kopdes gimana Pak? Itu besarannya gimana? Ada percepatan Pak, ini kapan tenggat waktunya dan yang akan dikeluarkan Pak? KDMP ya? Iya, Koperasi Desa Merah Putih. Tadi Pak Menteri Koperasi dengan Danantara datang ke saya. Danantara bilang selama ada surat dari Menteri Keuangan bahwa pinjamannya dijamin oleh Kementerian Keuangan lewat dana desa, mereka bisa langsung kucurkan besok. Jadi tadi sudah saya tanda tangani suratnya, harusnya besok udah mulai jalan kalau mereka sudah siap koperasinya. Jadi dari pendanaan udah nggak ada masalah lagi. Besarannya berapa sih Pak? 16 triliun itu Pak? Yang waktu itu disuntik lewat PMK itu Pak, 16 triliun. Enggak, pokoknya kan kita sediakan uang 200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan dipindahin disalurkan ke KDMP, maka otomatis saya hanya mencas 2%. Jadi langsung ikutin skema pembiayaan KDMP. Jadi udah nggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi 200 tambah 16, jadi banyak sekali kalau mereka mau. Kalau yang disalurin ke Agrinas itu gimana Pak? Yang ke Agrinas itu untuk Pak. bangunan fisiknya kan tadi kan ya. Pinjaman yang 3 miliar itu Pak. Tadi si Pak Ferry bilang Pak kayak gitu. Saya agak lupa nih. Dia kan pertama berapa? Iya kan bangun gudang-gudang dulu kan kalau nggak salah. Iya betul. Agrinas yang buat itu. Tapi nanti kan pas skemanya itu koperasinya ngajukan ke bank kan. Mereka minta Agrinas bangun gudang-gudang itu. Saya nggak terlalu tahu detailnya, tapi kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas pembiayaan dari keuangan udah aman, udah secure, udah ada di bank uangnya. Pak, mengenai anggaran BPJS kemarin mungkin bisa diperjelas nggak Pak? 20 triliun itu untuk secara umum anggaran JKN atau mengenai tunggakan itu? Soalnya Pak Ali Jufran bilang tunggakan 10 triliun itu skemanya adalah di write off dihapus buku gitu Pak. Jadi nggak perlu Kebetulan kan udah kebutuhan baru. Kebutuhan baru bukan untuk tunggakan itu Pak? Bukan. Itu kan kira-kira mereka kebutuhan, kan mereka perkirakan kebutuhan tahun depan berapa. Kurangnya segitu atau kurang sedikit lah, jadi kita kasih 20 triliun jadi cukup untuk tahun 2026. Nggak ada kaitannya sama penghapusan buku itu kan, yang tunggakan itu kemudian? Nggak ada. Itu untuk masukkan orang-orang tadi yang dulunya pernah terkena itu biar bisa masuk lagi program BPJS. Dengan anggaran yang lebih besar artinya iuran bisa tetap nggak naik Pak? JKN Sampai tahun depan sepertinya belum. Nanti sampai pertengahan tahun depan ya. Kita lihat gini, kalau untuk ngotak-ngatik iuran itu kita lihat kondisi masyarakat dulu. Kalau ekonominya udah agak bagus, baru mereka boleh ngotak-ngatik iuran atau mau ngotak-ngatik iuran. Sekarang belum dibicarakan. Pak, terkait ya tadi ketemu juga Malam sama nggak pulang. iya nungguin Pak. Tadi ketemu sama asosiasi perhiasan juga Pak. Iya. Tadi bahas apa aja Pak sama asosiasi perhiasan? Mereka meminta kita mengadjust kebijakan yang berhubungan dengan produsen perhiasan yang dianggap ilegal, semacam ilegal gitu. Ilegal itu seperti apa Pak? Maksudnya tuh kalau yang diamond Iya, gitu? itu ada yang nggak bayar apa sih namanya, surat
dia nggak ngasih surat keterangan apa sih, saya lupa namanya, surat keterangan beli kali ya, asalnya dari mana itu. Dia menjalankan itu dan dia langsung jual ke toko-toko emas di sana, dan akibatnya dia nggak bayar pajak. Sedangkan yang legal bayar pajaknya 1,6% kalau nggak salah. Jadi 1,1 tambah 1,1 ketika dari pabriknya, 1,6 itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%. Jadi minta treatment gimana caranya supaya bayar PPN-nya bukan di konsumen aja, tapi langsung di perusahaan-perusahaan itu. Saya pikir ya kalau emang bisa naikin income, saya naikin aja. Karena menurut dia 90% produsennya gelap, artinya nggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Dan saya usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang produsen yang konsumen nggak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Jadi kita bisa kendalikan lebih cepat.